Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di hari yang ke-19 bulan Ramadan ini ya. Masya Allah. Gimana ayahanda, bunda dan sahabat, sehat ya? Taatnya tentu makin bertambah kan sekarang? Gimana? Semangat ibadahnya makin turun atau makin naik? Mestinya makin naik ya. Apalagi nanti malam, kalau hari ini ke-19 ya, atau esok hari berarti malam atau hari ke-20 itu sudah dimana Rasulullah SAW menganjurkan pada kita umatnya ya, karena itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melakukan apa? I'tikaf. Nah, di bab sebelumnya bagaimana bersih hati mudah mensujudkan diri pada ilahi, kita sudah sampai pada istilahnya tanda hati yang sehat yang ke-6 dan yang ke-7. Sekarang kita akan membahas ya, kita akan menggali lebih dalam lagi. Tanda hati orang yang sehat adalah bersedih jika luput satu amal taat. Catat ya, bersedih jika luput satu amal taat. 2, nah maksudnya yang ke-9 ya, dalam bersih hati atau tanda-tanda hati yang sehat apa? Beramal hanya untuk Allah. Beramal hanya untuk Allah. Jadi dua hal ya, bersedih jika luput satu amal taat, kemudian beramal hanya untuk Allah. Sekarang kita masuk pada bahasan bersedih jika luput satu amal taat. Kerugian yang ia rasakan bagi mereka yang hatinya sehat, bahkan melebihi orang yang bakhil, adalah ketika kehilangan keluarga atau harta. Sebab ia tahu kerugian tersebut merupakan kerugian akhirat. Karenanya ia merasa sakit ketika tidak mengerjakannya. Allahu Akbar. Selain itu, ia juga tahu kerugian dunia bila dinisbatkan dengan kerugian akhirat tidaklah ada apa-apanya. Sebab cepat atau lambat harta benda dunia pasti akan musnah. Sementara yang di sisi Allah tidak pernah sirna dan musnah. Nah, ini poin penting. Poin penting buat kita, ayahanda, bunda dan sahabat. Ciri kita hatinya bersih apa? Jangan sampai harta kepemilikan, apa-apa yang kita miliki di dunia, itu tersimpan di hati kita. Akhirnya hati kita jadi nggak siap. Nah, mestinya apa? Mestinya kita lebih mengutamakan amal taatnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma 'indakum yanfadu, ma 'indakum yanfadu, wa ma 'indallahi baq. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Ada dalam surat An-Nahl ayat 96. Nah, ini yang kemudian mengingatkan pada kita. Apabila seorang saudagar tidak melakukan transaksi penjualan yang memiliki nilai laba ya, istilahnya lebih dari yang biasanya saat dia melakukan penjualan atau perdagangan, pasti dia akan gigit jari, nyesel. Aduh, kenapa nih? Kok hari ini rugi? Nah, itu jika dinisbahkan, dihubungkan dengan perdagangan. Bapak ibu kemudian ada promosi jabatan di tempat kerja bapak ibu ya, di tempat kerja ayahanda, bunda dan sahabat, terus tidak mempersiapkan dengan baik. Begitu ada penilaian atau seleksi ternyata nggak masuk. Orang-orang yang sangat berharap seperti ini, dia akan nyesel. Aduh, kenapa ya saya nggak persiapkan dengan baik? Jadi luput. Nah, orang yang bersih hati bicara tentang ketaatan kepada Allah, kalau hilang satu amal, dia merasa rugi luar biasa, nyesel luar biasa. Ibarat kata bapak ibu ya, ayahanda, bunda dan sahabat mau buka nih. Ya, sekian hari itu sudah diperhatikan betul, ada penjual yang di situ pengen dibeli tuh makanannya ya. Dia jual makanan pengen dibeli. Rupanya ngantri terus tuh. Kalau belinya lewat jam 5 habis. Nah, lalu ayahanda, bunda dan sahabat juga ikut antri lebih awal. Tiba-tiba tetap habis. Aduh, tuh kecewa banget, udah nunggu lama nggak dapat lagi. Bayangkan
ibadah atau ketaatan Bapak, Ibu, ayahanda, bunda, dan sahabat seperti itu. Ingin mendapatkan sesuatu yang disukai, tapi kemudian lewat. Rugi kan? Mungkin bagi sebagian ayahanda, bunda, dan sahabat ikut tender proyek lah, atau apa gitu ya, bisnis besar, yang jelas itu bisa memberikan keuntungan tidak hanya 1 generasi, tapi 7 generasi. Nah, terus lewat. Nyesalnya luar biasa. Jadikanlah rasa penyesalan itu merasa merugi ketika kita kehilangan amal taat kita kepada Allah. Maka itu tanda hati kita sehat. Lalu kemudian yang kedua adalah apa? Nah, beramal hanya untuk Allah. Kalau tadi rugi, kehilangan 1 amal, kalau ini beramal hanya untuk Allah. Dan ini akan menguatkan bagaimana hati kita yang bersih. Semangat taat kita hanya untuk Allah ini akan membuahkan bagaimana kemudian kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemiliknya menjadikan tujuannya hanya untuk Allah semata, yakni dalam hal ketaatan pada Allah. Karena itu, yang menggerakkan hati seorang hamba hanya perasaan cinta kepada Allah dan perasaan senang karena melihat wajahnya yang mulia. Yang menggerakkan hamba dari dalam dirinya ialah cinta Allah dan pengharapan untuk menikmati perjumpaan nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Lail ayat 19 sampai dengan 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi ia memberikan itu semata-mata karena mencari keriduan Rabb-Nya yang maha tinggi. Jadi, enggak lah ya. Kita beribadah, apa saja bentuk ibadahnya, sholat kita, tilawah kita, sodako kita, puasa kita, apapun itu, enggak ada harapan untuk dipuji oleh makhluk Allah. Enggak mau. Kenapa? Bagi orang yang hatinya bersih, dia hanya berharap, ya Allah terima amalku. Makanya kan Allah mengingatkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Iya kan? Dengan iman, kita puasa dengan iman, dan kita berharap pahala hanya dari Allah, lewat yang lain. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang kemudian kita sholat tarawih, qiyamul Ramadan, semuanya juga karena iman dan kita hanya berharap kepada Allah. Jadikanlah semangat Ramadan kali ini, di mana Allah mengingatkan puasa kita, sholat tarawih kita, atau amal-amal yang lain, itu semuanya hanya karena Allah dan hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi panduan penting buat kita. Karena itu tanda hati kita sehat. Karena itu ketika kita bersih hati kita, maka kita akan mudah mensujudkan diri kepada Allah dalam situasi apapun. Dan kita butuh itu. Supaya apa? Kita siap mensikapi segala takdir yang akan Allah berikan kepada kita, pada saya, pada ayah, bunda, dan sahabat. Mumpung masih di hari ke-19 bulan Ramadan, mari kita bersemangat untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita. Semoga dengan semangat ini, dengan kesungguhan ini, Allah nanti akan memberikan kepada kita kesempatan hidup kita makin lebih baik lagi. Sebagai penutup, ya, pada sesi episode kali ini, di tanda yang ke-9, tanda hati kita sehat, beramal hanya untuk Allah, disebutkan dalam sebuah atsar bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa disibukkan oleh perkara agamanya, Allah akan memberinya kecukupan dalam perkara dunianya. Barang siapa yang berbuat baik dalam keadaan sepi, Allah akan berbuat baik kepadanya dalam keadaan ramai. Barang siapa memperbagus hubungan antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbagus hubungan antara dirinya dengan manusia. Siapa yang nggak mau tawaran ini? Mari kita bersihkan hati kita. Semoga Allah memampukan kita, Allah memilih kita untuk memiliki hati yang bersih. Semoga bermanfaat.